Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Juniarti dengan NIM C1C019139 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, Sinkor, CSRS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad musyarakah. Berikut ada 6 pokok bahasannya. Yang pertama ada pengertian akad musyarakah, yang kedua jenis akad musyarakah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat penetapan akad nisbah dalam musyarakah, yang kelima perlakuan akuntansi menurut PSAK 106, yang keenam ilustrasi kasus musyarakah. Yuk simak penjelasan dari 6 pokok bahasan berikut ini. Pada pokok bahasan yang pertama ada pengertian akad musyarakah. Menurut Afzalur Rahman, seorang Deputy Secretary General in the Muslim School Trust, secara bahasa al-sirkah yang artinya al-ihtilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau sirkah atau kemitraan. PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Pada pokok bahasan yang kedua ada jenis akad musyarakah. Berdasarkan ulama fikih, yang pertama ada sirkah al-malik, mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership yang keberadaan muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Yang kedua sirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan dan kerugian. Sirkah al-uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Ada sirkah abdan, adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Selanjutnya ada sirkah wujuh, adalah kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Selanjutnya ada sirkah inan atau negosiasi, adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Terakhir ada sirkah mufawwadah, adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Pada pokok bahasan yang ketiga ada dasar syariah. Sumber hukum akad musyarakah yang pertama Al-Quran. Pada surah An-Nisa ayat 12 yang artinya maka mereka berserikat pada sepertiga, dan juga dijelaskan pada surat Sad ayat 24 yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Yang kedua ada sunnah, hadis qudsi yang berbunyi Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Menurut hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat dalam menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Pada pokok bahasan yang keempat ada penetapan akad nisbah dalam musyarakah.
Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Yang kedua, ada pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama besar untuk setiap mitra, misalnya 50/50, atau sedikit, misalnya 70/30, atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pada pokok bahasan yang keenam ada perlakuan akuntansi menurut PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usahanya, biasanya adalah lembaga keuangan. Pada hakikatnya, pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Untuk memudahkan ilustrasi kami menyatat transaksi usaha musyarakah seolah-olah ditunjuk pihak lain untuk melakukan pencatatan akuntansi, walaupun pencatatannya masih di bawah tanggung jawab mitra aktif. Pada pokok bahasan yang keenam atau yang terakhir ada ilustrasi kasus contoh dari akad musyarakah. Contohnya, Pak Ali adalah seorang pengusaha yang akan melakukan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah 100 juta rupiah. Ternyata setelah dihitung, Pak Ali hanya memiliki 50 juta rupiah atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Ali kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema musyarakah. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah 100 juta rupiah dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah 20 juta rupiah dan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50/50 atau 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank. Pada akhir proyek, Pak Ali harus mengembalikan dana sebesar 50 juta rupiah atau dana pinjaman dari bank, ditambah 10 juta rupiah atau 50% keuntungan untuk bank. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi akad musyarakah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.